Halo Kak Januar, selamat sore. Halo, Gimana Kak kabarnya? baik, sehat. Oke, Kak Januar bisa minta waktunya sebentar untuk Bisa. sharing-sharing lagi? Iya. Oke, Kak Januar ini itu ya, medalis 4 kali ya, banyak banget itu. Satu OSN Biologi SMA, kemudian 3 medalis ONIPA. Nah, bagaimana awal mula Kak Januar terkait dengan kompetisi-kompetisi ini dan apa motivasi Kakak dalam mengikutinya? Jadi kalau latar belakangnya sih mungkin karena sudah ikut sering lomba dari SD ya sebenarnya. Biasanya kan terpacunya ketika kecil ikut lomba, tahu kalau di luar sana itu kan banyak orang yang lebih pintar ya. Jadi kayak tahu kompetisi itu kan tidak sebatas di lingkup sekolah. Jadi sedikit terpacu ya kalau ketemu banyak orang itu kan yang lebih baik, lebih pintar, makanya yang ingin mencoba gitu. Lalu kedua juga ya nambah uang jajan lah. Nambah uang jajan. Tapi dapatnya kayaknya lebih banyak dari uang jajan ya kayaknya ya. Enggak juga ya, tergantung juga. Oke Kak, baik. Kalau misalkan Kakak memang ikut kompetisi karena memang untuk agar semangatnya terpacu, tapi kenapa pilihnya bidang biologi Kak? Kenapa nggak yang lain? Karena memang sudah suka ya. Jadi kan dari semua bidang itu mungkin dari sejak sebenarnya SD kan lebih suka mat ya memang. Saya latar belakangnya lomba yang mat. Cuma ketika SMP ketemu bidang biologi senang ya karena kita kan bisa belajar tumbuhan, bakteri ataupun yang lain. Jadi kayak lebih suka ya. Apalagi saya suka lihat nonton Discovery Channel yang lain-lainnya gitu. Jadi kayak nilai plus ya belajar sesuatu yang kita suka itu kan lebih menyenangkan kalau menurut saya. Oke, baik. Menurut Kakak nih, kriteria siswa seperti apa yang diperlukan agar bisa berhasil dan juara kompetisi bidang biologi? Selain dia harus suka sama biologi, Kuat baca sih, kuat membaca. baca. Ya itu sudah kayak sudah kayak harus apa ya Mutlak. karakter bawaan ya gitu. Oke. Jadi kayak menurut kalau mungkin karena posisiku dulu sebelum biologi memang aku suka baca-baca buku tertentu ya kayak kayak psikologi atau ilmu pengetahuan tuh kayak suka baca buku gitu loh. Jadi kayak ketemu biologi baca buku yang tebal tuh kayak ya memang Terbiasa. ada pendorongnya motivasi sendiri. Oh, oke. Jadi nggak sebatas karena kalau mau menang tapi nggak mau baca kan susah juga ya gitu. Karena biologi kan bukunya tebal-tebal ya. Jadi kayak kalau memang dia memang suka sudah baca ya dihajar itu. Oke. Jika Kakak bisa mengulang waktu semasa SMA, apakah Kakak mengambil bidang biologi? Apa Iya yang pasti pasti nggak ya? menyesal sama sekali. Oke. Nah, Kak, mungkin bisa diceritakan sedikit Kak tentang biologi. Barangkali bisa jadi pertimbangan bagi siswa-siswi yang masih belum menentukan dia akan mengikuti kompetisi bidang apa. Kalau biologi menurutku yang paling berprospek ya, apalagi kan sekarang kita ini di sini kan gara-gara pandemi ya. Ya, Ya, jadi sebenarnya ilmu yang paling menurut saya tertinggal di Indonesia itu biologi. Kelihatan ya dari sekarang itu sebenarnya. Jadi kayak di mana-mana kayak hoax berjalan apa berkeliaran bla bla bla. Itu kan karena sebenarnya pendidikan biologi di Indonesia ini sangat terpuruk sebenarnya. Itu banyak yang mudah dibohongi atau bagaimana. Itu bukti nyata. Itu biologi itu Indonesia itu butuh sekali gitu loh. Apa dan semua itu ada kalau kita masuk ke dalam ikut olimpiade biologi, kita akan semakin tahu, oh biologi yang sebenarnya itu seperti ini sih, ilmu-ilmunya itu seperti ini. Karena dibandingkan yang lain, sebenarnya hoax tentang biologi itu banyak beredar gitu sebenarnya, dan banyak yang percaya. Gitu. Jadi saya biasanya memotivasi ya, kalian ikutlah biologi. Kalau kalian yang sudah memilih biologi itu, menurut saya itu beruntung, ya. Karena prospek kedepannya itu penting, Indonesia butuh. Dan kalian kalau ikut biologi tidak akan menyesal. Karena kalian adalah satu-satunya orang yang tidak akan dibohongi pas pandemi. Gitu. oke. Baik. Kak, selepas Kakak mau jadi pemenang KSN, Kakak juga cukup aktif mengajar. Boleh tahu Kak alasannya kenapa? Senang sih sharing sih. Senang. Kayak gimana berbagi. Karena kan juga di satu sisi ketika saya di posisi anak-anak yang diajar itu, saya dapat ketemu pengajarnya bagus sih. Memang dia mengajarkan ini. Jadi saya apa ya imprinting itu kayak Tercetak. tercetak ya untuk kepingin seperti itu berbagi gitu. Oh.
sama supaya anak-anak SMA nggak terbujuk hoax ya berarti ya. Iya, dibohongi. Sedih sekali. Oke, mungkin kakak punya pengalaman unik atau menarik selama melatih siswa-siswi di Indonesia? Mungkin yang paling lucu, ada sih ketemu satu anak, kan ada grup gitu ya, ada grup gitu. Jadi ada anak yang kayak, saya tak mengerti ya itu ya. Jadi dia tanya sesuatu jam 10 malam, atau jam 9 gitu. Nah saya bangun jam 2 pagi, saya kan iseng, saya jawab, oh ya gini. Jam 2 pagi, dijawab bingung. Kamu ngapain jam 2 pagi pegang line? Oh, saya memang khusus hari Minggu, malam Minggu itu saya tidak tidur untuk belajar baca buku biologi. Astaga, saya terharu sih sebenarnya itu kayak sebenarnya kalau kita benar-benar masuk ke dunia biologi banyak kita ketemu orang yang rela begadang untuk belajar biologi. Saya tersentuh sih ketemu anak murid kayak gitu. Oke kak, apa saran yang bisa kakak berikan untuk siswa-siswi yang saat ini sedang menekuni bidang biologi sebagai bidang kompetisi yang mereka pilih? Selain begadang ya kak, tapi kak. Jangan malas membaca sih sebenarnya, karena itu sih yang penting, karena tidak sebatas olimpiade ya, karena dengan membaca itu investasinya tinggi sampai ke depan itu, dan budaya membaca di Indonesia kan sebenarnya sangat rendah ya. Ya, toko buku aja sudah tidak laku sih sebenarnya. Toko buku aja sampai jualan bukan buku malahan sekarang. Supermarket jadinya. Ya jadi supermarket. Jadi ya bacalah buku lah supaya kita ini tidak terbohongi sebenarnya di masa sekarang yang bahkan bisa aja orang yang terpercaya itu bisa membohongi kita. Bacalah buku. Oke kak, baik. Pada kesempatan selanjutnya kita ingin bermain game nih kak. Betul. Boleh? Ya? Boleh. Kakak saya beri 2 pilihan, silahkan sebutkan mana di antara 2 pilihan tersebut yang kakak lebih suka atau ingin lakukan. Iya. Dan sebutkan alasannya. Iya. Jawabnya cepat ya kak ya, jadi nggak boleh mikir. Iya, boleh. Oke, baik. Pertanyaan pertama, anfistum atau anfiswan? Anfistum. Karena belajar tumbuhan ya, kalau hewan saya nggak suka. Tapi lebih suka sayur atau lebih suka daging kak kok makan? Sayur lebih sehat ya rasanya. Oke. Berarti memang lebih suka sayur atau tumbuh-tumbuhan daripada daging. Nanti kita supaya pencernaan kita lancar. Oke. Jawaban orang biologi gitu. Oke. Bioselmol, biologi sel molekuler atau genetika dan evolusi, Genevo? Bioselmol, karena kita lihat sesuatu yang tidak terlihat keren gitu. Tuh, kok malah? Berarti yang nggak terlihat itu malah lebih keren berarti? Iya, lebih mistis gitu ya, lebih seru. Oke, baik. Juara kelas atau juara olimpiade? Olimpiade lah. Karena kalau di kelas kan cuma beberapa doang. Kalau olimpiade kan ngelawannya kan ribuan orang, lebih bangga lah pastinya. Oke, baik. Menang 10 lomba lokal atau medali KSN? Bisa pas nggak ya kalau ini? Gimana? Pertimbangannya gimana, Kak? Pertimbangannya gimana? Iya, kalau gengsi sih ke ASN. Kalau uang ya banyak. Berarti kembali lagi buat cari uang jajan itu ya berarti? Iya, buat uang jajan ya. Kalau bisa sih dua-duanya ya. Oke. Sip. Pelatihan online atau pelatihan offline? Offline. Offline, karena punya keintiman terhadap murid ya. Karena kan kalau online gini kan kita nggak bisa kayak meraba mereka ini gimana sih? Auranya ya, komunikasinya kurang gitu berarti ya? Komunikasinya kurang, karena mengajar tuh nggak bisa kalau satu arah aja sih. Oke, baik Kak, mungkin pertanyaan terakhir, cita-cita dan harapan kakak terkait dengan siswa-siswi yang sekarang sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi KSNK biologi, baik dalam jangka pendek atau jangka panjang. Silakan Kak. Kalau jangka pendek pasti tetap baca ya, karena itu modal apapun ya, mau cuma sebatas kompetisi ataupun nanti di dunia nyata, kita harus tetap suka membudayakan kita membaca gitu, karena itu kan aset kita gitu. Lalu jangka panjang sih juga sering bertanya ya, jadi kalau membaca itu kritis, karena makanya kan Olimpiade Biologi melatih anak untuk kritis ya gitu. Dan 2 hal itu yang penting ya menghadap untuk hidup sebenarnya di kehidupan nyata, karena ujung-ujungnya kan seperti pandemi ini. Karena orang jarang baca, jarang berpikir kritis,
akhirnya lebih mudah dibohong. Oke Kak, terakhir lagi Kak. Mungkin hoax yang paling konyol menurut Kakak selama pandemi ini apa? Dari sisi Kakak sebagai tenter biologi. Paling absurd, paling absurd. Ya, yang paling lucu lah pokoknya lah. Banyak sih ya. Satu aja. Mungkin PCR sih, tentang PCR. Jadi tekniknya gitu loh. Jadi kayak dia bilang katanya PCR COVID itu bisa dideteksi dengan bisa terdeteksi karena dia itu urutannya mirip sama manusia gitu. Padahal dia nggak tahu prinsipnya gitu loh. Jadi kayak asal bicara lah, dan itu dipercayai banyak orang. Lucu banget ya. Oke Kak, baik Kak, terima kasih sharingnya dan waktunya. Semoga sharing dan pengalaman dari Kak Januar ini dapat membantu siswa-siswi yang sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi KSNK Biologi, dan juga mungkin berguna untuk semua orang yang nonton video ini supaya tidak mudah percaya hoax tentang COVID-19 ini. Oke, baik, terima kasih Kak waktunya. Selamat sore, selamat beristirahat. Bye-bye. Ya, bye-bye.